Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel. Untuk edisi yang ke-192 ini kita ingin melanjutkan pengenalan kita dan himbauan kita terkait dengan eh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, dalam edisi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada dua kalimat yang sebenarnya itu sangat ringan ya, sangat ringan itu di lesan, sangat sangat ringan di lesan. Kemudian dia juga kalau misalnya kita membaca dua kalimat tersebut itu nanti balasan pahalanya itu kalau ditimbang itu sangat berat ya, atau berat timbangannya. Kemudian juga itu merupakan dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, sebenarnya dari dua kalimat tersebut itu kan keduanya kan berisi tasbih ya. Jadi tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang pertama itu tasbih dengan tahmid ya, bihamdi. Kemudian yang kedua adalah tasbih dengan ta'zim. Nah, dengan ta'zim. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari sehingga dua kalimat tersebut itu meskipun ringan di lisan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dua kalimat tersebut. Juga apabila kita membaca setiap hari katakanlah begitu atau setiap malam ya, dan sangat ringan itu kita akan mendapatkan apa pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila ditimbang itu menjadi sangat berat. Lata fil mizan ya. Ya, jadi itu sangat berat. Nah, oh mengapa mengapa tasbih itu merupakan salah satu lafal atau salah satu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang berdasarkan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, katakanlah begitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu memang dijelaskan di situ bahwa eh, setiap setiap dari eh, organ kita, setiap organ kita atau setiap organ pada diri manusia eh, itu sebenarnya adalah bisa menjadi sodakoh bagi kita. Setiap organ, setiap bagian yang ada pada diri kita itu bisa menjadi sodakoh. Makanya dilanjutkan fakullu tasbihatin sodakoh. Jadi tasbih itu bisa menjadi sodakoh. Kemudian wakullu tahmidatin sodakoton. Demikian juga tahmid itu juga menjadi sodakoh. Wakullu tahlilatin juga sodakoton. Jadi setiap tahlil, ya tahlil la ilaha illallah itu juga menjadi sodakoh. Wakullu takbiratin sodakoton. Demikian juga ketika kita membaca takbir, ya Allahu Akbar, itu juga merupakan sodakoh. Demikian juga amrun bil ma'ruf sodakoton. Jadi ketika kita meminta, memohon, menyuruh, ya, memerintah ya, kepada siapapun, bisa juga kepada putra-putri kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada anak buah kita, kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita,
dengan hal-hal yang baik, itu juga merupakan sedekah. Kemudian wa nahyun 'anil munkar itu juga sedekah. Sedekah. Jadi memang berdasarkan hadis ini, maka ketika kita membaca tasbih, ketika kita membaca tahmid, ketika kita membaca taklim kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah eh, bisa disebut sebagai sedekah. Nah, ketika kita bertasbih, kemudian ketika kita sedang tahmid, ya, kemudian kita sedang bertaklim kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita sebenarnya itu berdoa. Kita itu berdoa. Nah, ketika kita mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maka sebenarnya kita juga menebarkan berita baik, menebarkan kebaikan, menebarkan eh, harapan bagi masyarakat di sekitar kita, dan juga bisa mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada yang diajak bicara oleh kita, dengan kita mengatakan atau dengan membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, maka audiens kita, siapapun yang mendengarkan kita, maka mereka akan ingat bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih, dengan membaca tahmid, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, juga memuji Allah Subhanahu wa taala, juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya itu adalah mengharapkan kita dan orang lain itu untuk melakukan hal-hal yang positif dan juga menghindari hal-hal yang negatif. Dengan sendirinya, ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maka setiap orang, setiap manusia, setiap saudara, setiap sahabat, setiap teman, dan setiap orang yang mendengarkan kita membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maka hatinya akan tentu, hatinya akan terketuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan berlaku lebih hati-hati, akan berperilaku yang positif dan menjauhi yang kurang baik atau yang negatif. Nah, itulah sebenarnya mengapa kalimatan ini, khofifatan ini alisan, ya. Jadi dua kalimat ini sangat ringan untuk lisan kita, akan tetapi thaqilatani fil mizan. Namun demikian, ini sangat berat ketika ditimbang di akhirat. Mengapa? Karena ini adalah kalimat habibatani ilar rahman. Karena ini adalah dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya ketika kita membaca tasbih, kemudian ketika kita membaca tahmid, kemudian ketika kita membaca taklim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya kita sedang bersedekah, kita sedang berdoa, dan sekaligus kita sedang beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang-orang yang berada di depan kita, di sekeliling kita, baik itu pimpinan kita, baik itu teman kita, baik itu saudara kita, baik itu adik-adik kita, atau bahkan itu keluarga, bahkan putra. Nah, sekali lagi, ketika teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat di sekeliling kita, ketika mendengarkan atau ketika mengetahui bahwa kita membaca lafaz subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maka hatinya akan terketuk dan akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saudara-saudara kita, ketika sahabat-sahabat kita, ketika keluarga kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan pikirannya, hatinya, perasaannya itu akan terukir ya, di dalam pikirannya,
perasaannya bahwa kita ini memang makhluk Allah Subhanahu wa taala dan seharusnya memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala atau tasbih dan tahmid sekaligus takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengakui bahwa kita ini makhluk, dengan mengetahui bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki tugas sebagai Abdullah juga sebagai Khalifatullah, maka dengan sendirinya kita akan ingat dan kita akan selalu diingatkan dengan lafal subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim untuk menjauhi larangan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Atau dengan kata lain, kita sebenarnya telah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Barangkali demikian. Sekali lagi, eh, bagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa ada dua kalimat yang di situ sangat ringan bagi lisan, tetapi sangat berat ketika ditimbang di akhirat nanti. Dan dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena menurut sebuah hadis bahwa setiap organ yang dimiliki oleh kita semua, dimiliki oleh manusia, itu sebenarnya berpotensi untuk menjadi sedekah. Ya. Nah, dengan kita membaca tasbih, ya, maka itu adalah sedekah. Dengan kita membaca tahmid, maka itu sebenarnya adalah sedekah. Dengan kita membaca tahlil, sebenarnya itu adalah sedekah. Ketika kita membaca takbir, ya, maka itu sebenarnya adalah sedekah. Ketika kita berma'ruf, itu kita juga sedekah. Dan ketika kita melakukan nahi mungkar, sebenarnya itu adalah juga sedekah. Dengan demikian, ketika kita dengan sadar, dengan semangat, ya, dengan ikhlas membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, maka dengan sendirinya kita sebenarnya telah bersedekah kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, dan audiens kita yang ada di sekeliling kita pada saat kita membaca dua kalimat tersebut. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.